Nah, ini akun dummy aku. Di homepage ketika mau apply, nah ini kan tampilan kalau misalnya teman-teman itu udah ngeklik apply, dimana kalian udah misalnya udah ngisi jurusan, ngisi hal-hal gitu-gitu ya. Terus Hai Harvey. Terus teman-teman, kalau misalnya kalian udah apply, itu kan akan ada tulisan statusnya kayak gini. Nah, kalau udah apply itu kalian nggak bisa ngedit apapun lagi yang ada di sini. Mungkin beberapa aja ya, tapi aku kurang tahu juga, kurang paham juga beberapa bagian mananya yang masih bisa diedit. Cuma kalau misalnya udah apply dan masih mau ngedit di sini, bisa klik delete, dan itu juga nggak apa-apa karena kan kalian belum submit. Terus nanti kalau misalnya udah diedit sebelah sini, nanti apply lagi. Ini kita apply, terus I accept. Terus kalian akan masuk ke bagian application di sini. Di sini ada ya penjelasan lah, kalian harus punya apa-apa gitu kan. I have read and accepted all the conditions safe. Baru bisa lanjut ke pilih jurusan. Nah, jadi pilih jurusan itu di bagian my application ya teman-teman yang ada di sebelah sini. Dimana teman-teman kalau misalnya bingung untuk nyari jurusannya, bisa dilihat di sini, di add di sini. Ini jurusannya ada banyak banget gitu kan. Teman-teman bisa milih sampai 12 pilihan kombinasi antara universitas dan jurusan. Dan pilihan pertama itu berarti adalah ya pilihan pertama teman-teman gitu, yang teman-teman pengen buat masuk ke situ gitu. Terus yaudah gitu ya. Teman-teman misalnya kalian itu pengen jurusan periklanan, nah itu adanya cuma di sini doang, dimana pakai bahasa Turki 4 tahun di Istanbul. Dan perlu nggak nih nilai-nilai ujian-ujian? Ternyata nggak perlu. Tapi misalnya ketika teman-teman itu misalnya aku pengen teknik kimia kak, tapi yang bahasa Inggris, nah itu ada nih misalnya di Boğaziçi University. Nah kalian harus punya TOEFL, IBT atau IELTS atau skor SAT 1450 minimalnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya kesusah, untuk teman-teman kan aku udah sempet share ya yang namanya link scholarship search, tapi kebanyakan dari teman-teman tuh kayak error gitu loh websitenya. Jadi untuk teman-teman bisa nge-search jurusan di sebelah sini ya, kayak ya udah di search aja gitu ada apa aja gitu. Misalnya pengen daftar mana tuh jurusanku, nah radio television and film. Misalnya aku itu kan pengen daftar, misalnya dulu, nah aku kan pengen daftar di Istanbul University. Mana Istanbul University? Ini semacam kenapa gak ada? Nah ini ya ampun gak kelihatan. Nah itu nanti di save, terus muncul deh di pilihan pertama kalian. Pilihan pertamanya mau daftar ke jurusan radio television and film di Istanbul University. Kalian mau tambahin lagi aja misalnya apa gitu. Cuma tips milih jurusan dari aku, usahakan jurusannya linear. Kalau misalkan udah pilih jurusan film, ya udah nanti apply-nya jurusan film semua lagi aja, tapi di universitas yang berbeda gitu loh. Sebisa mungkin jangan campur-campur, kayak misalnya nanti aku mau di New Media juga, nanti aku mau daftar misalnya farmasi juga gitu-gitu. Lebih baik jangan, tidak direkomendasikan. Terus untuk teman-teman tadi ada yang nanya gimana ngomongnya ya, ada yang nanya kayak strategi milih jurusan itu apakah benar kita milihnya di universitas kecil aja gitu, di kota-kota kecil, kayak universitas tidak ternama lah bahasanya, dibanding universitas besar, karena peluangnya itu lebih banyak kalau misalnya kita daftar itu di universitas kecil gitu. Itu sebenarnya preferensi masing-masing aja ya, karena dari aku pribadi, karena aku kan juga mikirin masa depanku ya, kayak aku lebih baik kuliah yang beneran di universitas yang bagus gitu, dibanding aku kuliah di universitas yang aku nggak tahu di mana, tapi aku keterima meskipun pakai beasiswa, tapi itu juga aku nggak bakal berkembang di universitas tersebut gitu loh. Jadi ya itu tergantung preferensi teman-teman aja.
memang mungkin kesempatan lolosnya itu lebih tinggi kalau misalnya teman-teman itu daftarnya misalnya di universitas yang bukan favorit lah ya bahasanya. Tapi ya itu tergantung teman-teman juga, kayak apakah teman-teman itu ngincer kuliah di Turkinya yang memang pakai yang memang di universitas ternamanya, atau ya yang ngincer yang penting pakai beasiswa aja gitu, yang penting keterima. Itu tergantung teman-teman juga gitu loh. Gitu ya untuk jurusan. Nah, mumpung kita masih di jurusan, apakah ada yang ingin ditanya? Interview question, yaudah interview question ini teman-teman bisa di Indonesia ya kan, terus city-nya bisa di Jakarta, yaudah sih. Reference information, nah teman-teman upload surat rekomendasi di bagian reference information ya di sebelah sini. Cara upload di mana? Gini, misalnya namanya siapa? Misalnya namanya Fatma, terus Erlinda, terus nomornya bla 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 bla, emailnya bla bla email.com. Terus misalnya dari sekolah kalian apa, misalnya SMA apa, terus bla bla bla. Nanti referensi ini nanti dimasukin aja gitu dokumennya. Misalnya aku masukin ini. Ini bisa masukin ini. Udah bisa masukin sesuatu. Oke, misalnya udah masukin suratnya. Nah, udah kayak gini. Gitu. Jadi, di sini nih udah dibuka nih kalau misalnya teman-teman itu jadi ada namanya Merit Scholarship Program, atau itu tuh gimana ngomongnya ya, adalah beasiswa untuk para awardee YTB gitu loh. Sebenarnya awalnya tuh untuk para awardee YTB, kayak misalnya di tahunku ini nggak ada nih, ini semua nggak ada waktu tahunku, dan kayaknya nih baru ada tahun ini, dimana beasiswa ini tuh adalah beasiswa tambahan, dimana benefitnya adalah uang bulanan kalian akan dikali 2. Jadi kalian misalnya sekarang S1 kan dapat 3.500, ya kalian kalau usah lolos beasiswa ini, lolos program ini bakal dapat 7.000. Dimana salah satu syaratnya adalah misalnya IPK-nya itu dapat di atas 3,5, atau pernah menang lomba apa, pernah apa gitu sih. Nah cuma ternyata sekarang kalau misalnya teman-teman mau apply Merit Scholarship Program ini bisa dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman itu memenuhi standar ini gitu, dan itu cuma satu doang. Misalnya teman-teman nilai rapotnya itu di atas 90%, di atas 90 lah, itu kalian nanti mau stipendnya langsung dikali 2. Enak banget gitu. Misal teman-teman punya nilai SAT di atas 1.400, itu nanti otomatis ketika kalian keterima jadi awardee, semua stipend kalian bakal langsung dikali 2. Atau teman-teman punya IELTS, itu otomatis bakal langsung dikali 2. Atau teman-teman waktu UN atau UTBK ranking 10 besar se-Indonesia langsung dikali 2. Terus atau teman-teman pernah menang lomba internasional dari list terbawah ini ya, dari International Mathematics Olympiad bla 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 bla, langsung dikali 2 gitu. Oke. Bener-bener ini ya, untuk teman-teman yang mau daftar ISCB juga, itu tinggal klik yes doang, udah. Jadi semua aplikasinya tuh sama gitu, kalian nggak perlu ngupload dokumen lain, atau kalian nggak perlu bikin hal yang lain gitu loh. Langsung ke di sini langsung yes, nanti kalian langsung daftar ke 2 scholarship yang berbeda gitu. Tapi di sini ada tambahan, kalau misalnya teman-teman ternyata bapaknya itu kerja di Islamic Development Bank, sayang sekali tidak bisa mengapply beasiswa ISTB ini. Ini baru juga, ini requirement baru. Turkiye Bursalde sama nama foundation ini juga baru nih, programnya, nggak ada waktu tahun aku. Penjelasan mengenai program ini apa, aku juga kurang tahu, cuma kayaknya segala requirements itu juga masih sama. Nah, untuk teman-teman yang pengen memperbesar peluang, bisa aja klik yes ini. Jadi kalian juga pengen daftar ke scholarship program ini, karena pasti saingannya juga lebih sedikit, karena cuma ada berapa negara nih, sama negara Indonesia, Tanzania, Kenya, Kyrgyzstan, Yemen, sama Malaysia. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saingannya sama 6 negara. Kalau misalnya ISDB kan masih banyak tuh negaranya. Kalau misalnya YTB kan banyak banget kan negaranya seluruh dunia gitu. Jadi ya
bagus banget nih buat teman-teman, peluangnya makin gede di tahun ini. Jadi kayak teman-teman emang misalnya nggak keterima di YTB, tapi teman-teman keterima di YTB STB. Teman-teman nggak keterima nih di YTB STB maupun YTB, teman-teman keterima di YTB yang sama nama foundation gitu. Jadi sekarang banyak banget ya ininya. Terus kalau chat pribadi kemana ya? Teman-teman bisa gabung loh. Kita punya grup WhatsApp Barudak Turki. Ini ya, sebentar ya guys. Kebalik. Nah, ini untuk teman-teman yang belum gabung grup WhatsApp Barudak Turki, boleh banget join ya teman-teman. Nanti bakal aku chat secara pribadi untuk konfirmasi identitas teman-teman. Di grup itu kita bakal nge-share, kita aktif sih. Kita nge-share motivasi, tips, dan juga karena itu grup terbuka ya, jadi para anggotanya juga bisa saling ya bersengkrama dan lain-lain lah. Jadi kayak grup pejuang YTB tahun 2024, dan aku pun juga aktif di sana ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku akan ngebantu sebisa aku, dan makanya juga aku mohon maaf banget buat teman-teman yang mungkin join live stream ini yang juga ikut grup. Mungkin aku masih banyak kurangnya lah dalam membantu teman-teman. Cuma ya I'm doing my best gitu lah ya. Terus juga untuk itu aku mohon banget minta tolong bantuan teman-teman. Jadi sebenarnya Barudak Turki ini tuh project yang aku buat sama beberapa teman-teman Indonesia di sini. Sebenarnya kita tuh kayak media ekspresi gitu. Kita tuh kayak konten kreator lah. Dimana sebenarnya selain edukasi, kita tuh juga punya segmen lainnya. Kita juga punya segmen entertainment kayak kenyataan kuliah di Turki maupun kayak interaksi kita sama bule-bule di Turki gitu-gitu tuh juga ada kontennya yang bisa banget kalian cek di YouTube kita di Barudak Turki ini, di mana tempat kita live stream, maupun Instagram dan TikTok kita. Kita juga ada Instagram dan TikTok ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe guys gitu kan. Nih ya, mungkin aku akan share ininya. Nah, ini sebenarnya bisa ngeklik link ini ya. Aduh, agak berantakan ya linknya, maaf ya. Aku akan ulang lagi deh. YouTube-nya kan udah bisa di-subscribe di sini. Terus TikTok-nya, kalau misalnya di TikTok kita rame sih BTW. TikTok kita udah beberapa ada video yang FYP alhamdulillah yang ternyata menghibur juga gitu loh, TikTok yang kita buat. Teman-teman mungkin kalau misalnya juga tertarik gitu sama konten-konten yang berbau sama Turki atau luar negeri, karena kita semua kan pengen keluar di Turki nih. Itu banyak banget tuh konten-konten di TikTok kita yang seputar itu gitu loh. Bisa dicek di TikToknya di sini. Terus kalau Instagramnya di tes maksudnya gimana kak? Nanti kita jawab soal kah? Iya, jadi untuk teman-teman yang masih S1 yang mau daftar S1 itu tuh ada tapi tesnya ini tuh ketika teman-teman udah lolos tahap berkas. Di tahap wawancara itu teman-teman bakal ada, selain wawancara ada tes kuantitatif gitu. Untuk tesnya itu penjelasannya udah aku taruh di link description group ya. Gitu. Oke, makasih banyak ya Rohima. Nanti aku cek, nanti aku fallback ya. Terus bikin konten di perkotaan terusannya. Oke, makasih banyak ya untuk Marsa untuk sarannya. Maaf ya guys sudah liar. Apakah teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Karena kalau enggak mungkin bisa kita akhiri ya live stream kali ini, scholar stream kali ini. Mungkin teman-temannya mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, nanti aku akan menjawab. Atau kalau misalnya pertanyaannya bersifat personal bisa juga ditanya di personal chat aku, karena nomor aku ada di grup, aku grup admin. Oke.
Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan video-video baru Turki lainnya, karena itu akan sangat berarti bagi aku dan tim di sini, dan mungkin akan memberikan semangat tambahan buat aku untuk membantu teman-teman lainnya. Terus pendengar bisa tutup. Boleh nanti kalau misalnya udah pendengar bisa tutup bisa request persiapan wawancara gitu. Makasih banyak ya untuk doa-doanya, semoga teman-teman juga selalu sehat dan jangan patah semangat untuk daftar beasiswa ini. Aku juga menganjurkan teman-teman untuk daftar beasiswa luar negeri lainnya, nggak ITB doang. Ada banyak juga informasi beasiswa S1 lainnya, misalnya di Romania, di Jepang, di mana-mana gitu. Juga bisa kalian daftar. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk Scholar Stream episode 2 kali ini mengenai step-step daftar beasiswa ITB. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah join. Makasih banyak untuk nomor 9, Hanaya, Tuze, Rohima, Marsa, Blackpink, dan Kak Raka, dan lain-lainnya. Mungkin aku akan end stream kali ini. Makasih banyak ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanya aja di kolom chat. Oke, ada pertanyaan tambahan. Aku akan menjawab karena sudah 2 menit. Kak, transkrip nilai masih bingung. Apakah wajib untuk ditranslate ya? Aku akan menjawab lagi. Akan lebih baik kalau misalnya ditranslate. Jauh lebih baik, super duper jauh lebih baik untuk ditranslate. Cuma kalau misalnya memang teman-teman mengalami kesulitan dalam mentranslate, itu gak apa-apa, gak usah. Cuma akan jauh lebih baik. Aku juga udah punya template transkrip nilai yang bahasa Inggris itu di YTB Guide, yang linknya bisa di scroll aja di chat streaming ini. Oke. Tesnya tuh untuk semua anak-anak yang wawancara, nggak cuma top univ, untuk semuanya. Terus oh iya, aku akan kirim jurusan ITB. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, aku mungkin akan end stream ya teman-teman. Makasih banyak juga untuk Wafi dan yang lainnya. Dadah. Aku akan end.